Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tabita Priscila. Di sini saya akan menjelaskan isi dari tugas makalah saya. Saya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B sore, NIM 3117100096. Nah, saya akan membahas isi makalah saya yang membahas tentang kesalahan berbahasa bidang fonologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa merupakan kesalahan dalam bentuk tulisan, yaitu menulis, atau berbicara, yaitu percakapan. Nah, ada 3 kesalahan berbahasa, yaitu 1 lapses, yang kedua error, yang ketiga mistake. Lapses adalah kesalahan berbahasa akibat penutur beralih cara untuk menyatakan sesuatu sebelum turunan atau kalimat selesai dinyatakan secara lengkap. Jadi, lapses ini merupakan kesalahan berbahasa akibat penutur atau orang yang melakukan pembicaraan beralih cara untuk menyatakan sesuatu atau tuturannya, perkataannya, atau kalimatnya yang selesai dinyatakan secara lengkap. Kesalahan ini terjadi karena ketidaksengajaannya yang dilakukan oleh penutur, dan kesalahan ini adalah pembicaraan atau penutur yang tidak menyadari maksud dari tuturan yang disampaikannya. Dan yang kedua itu adalah error. Error itu adalah kesalahan berbahasa akibat penutur melanggar kaidah atau aturan tata bahasa. Nah, kesalahan ini terjadi akibat penutur melakukan penyimpangan sebuah tuturan atau aturan tata bahasa. Dan yang terakhir itu adalah mistake. Mistake adalah kesalahan berbahasa akibat penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan dalam situasi tertentu. Ketika penutur melakukan suatu tuturan, dia melakukan tuturan yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan situasi saat dia melakukan tuturan. Tidak memilih kata-kata yang tepat ketika dia melakukan suatu tuturan pada objek yang dia tuturkan. Nah, bagian kedua yang akan saya bahas itu adalah kesalahan berbahasa bidang fonologi. Apa saja yang termasuk di dalam bidang fonologi ini, yaitu ada fonem, ada diptong, ada fonemik, dan lain sebagainya. Tetapi pada makalah ini saya akan membahas tentang fonem dan diptong. Nah, fonologi. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu fonologi ini apa. Fonologi merupakan bagian dari cabang linguistik. Pada fonologi ini ada yang dinamakan dengan fonem dan fonetik. Tetapi saya akan membahas fonem saja. Apa itu fonem? Fonem sebenarnya adalah bagian dari fonemik. Karena fonologi dikenal dengan istilah fonemik. Fonemik itu cabang ilmu fonologi yang mempelajari bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Nah, objek kajian fonemik ini adalah fonem. Contoh kajian fonem yaitu ada vokal dan ada fonem konsonan. Nah, fonem vokal ini diantaranya adalah A, I, Y, U, dan O. Sedangkan fonem konsonan ini adalah B, D, G, dan K. Selanjutnya saya akan menjelaskan bunyi vokal, fonem vokal. Nah, bunyi vokal ini dihasilkan karena adanya pelonggaran udara yang keluar dari paru-paru tanpa mendapatkan halangan. Nah, jenis vokal ini ialah ditentukan berdasarkan kriteria gerak maju mundur lidah dan gerak naik turun posisi bibir pada saat pengucapan. Dan yang kedua itu adalah fonem konsonan. Nah, pada fonem konsonan ini bunyi bahasa dihasilkan dengan adanya pelonggaran arus udara dari paru-paru tanpa mendapat halangan dalam rongga mulut. Tidak demikiannya, dalam penghasilan bunyi konsonan, arus udara dari paru-paru mendapat hambatan di rongga mulut oleh apa? Oleh artikulasi. Nah,
Saya akan langsung saja menjelaskan contoh kesalahan berbahasa bidang yang membahas tentang fonem. Karena tadi sudah kita jelaskan fonem ini ada dua, yaitu konsonan dan vokal. Nah, salah satu contoh perubahan pada konsonan itu pada kata komputer menjadi komputer. Nah, biasanya pengucapan komputer ini pada penulisannya menggunakan huruf C, tetapi penutur biasanya mengucapkan menggunakan huruf K yang awalnya komputer tetapi disebutkan menjadi komputer. Nah, kata kanvas juga pada penulisannya menggunakan huruf C, canvas, tetapi penutur biasanya menyebutkannya menjadi huruf K di awal, kanvas, sehingga pada kata-kata tersebut mengalami perubahan. Yang selanjutnya itu adalah salah satu contoh perubahan pengucapan bunyi pada huruf vokal. Kita ambil salah satu contohnya, itu adalah direktur. Pada penulisannya direktur ini menggunakan huruf C, direktur, tetapi ketika penutur melakukan suatu tuturan berubah menjadi direktur. Huruf C menjadi huruf K. Yang awalnya direktur tetapi berubah menjadi direktur. Nah, pada kata tersebut sudah mengalami perubahan bunyi. Salah satu contoh lainnya lagi, kata garage, garasi. Pada penulisannya sebenarnya menggunakan huruf E pada akhir kata, tetapi penutur biasanya mengubah kata tersebut menjadi garasi, mengalami perubahan dari huruf M menjadi huruf I. Yang awalnya garage berubah menjadi garasi. Nah, pada kata tersebut sudah mengalami perubahan bunyi vokal yang penutur lakukan. Nah, ini dapat disebut dengan kesalahan berbahasa karena penutur mengucapkan atau menyebutkan kata-kata tersebut tidak sesuai dengan tulisan yang ada, sehingga mengalami perubahan pada bunyi vokal yang dia tuturkan. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang kesalahan pengucapan bunyi diftong. Nah, diftong adalah dua buah vokal yang berdiri bersama dan pada saat diucapkan berubah kualitasnya. Nah, perbedaan vokal dengan diftong ini terletak pada cara hembus nafasnya. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 3 diftong yang dikembangkan dengan gabungan huruf vokal ai, oi, dan oi. Nah, A ini adalah diftong yang menurun, falling diftong. Dalam praktiknya, saya jelaskan kembali, dalam praktiknya bunyi diftong ini mempunyai 2 macam, yaitu diftong menurun dan diftong menaik. Nah, konsep diftong ini berkaitan dengan 2 buah vokal yang merupakan satu bunyi dalam satu silabel. Saya akan langsung saja kepada contohnya. Contoh dari kesalahan pengucapan diftong itu adalah pengucapan vokal U dan pengucapan vokal I. Contoh kata-katanya seperti ini, Agustus, Agustus. Biasanya penutur mengucapkan Agustus ini menjadi Agustus. Yang awal tulisannya O berubah menjadi U, Agustus. Padahal sebenarnya Agustus itu Agustus, tetapi bisa berubah. Salah satu contoh katanya ialah lagi republik. Nah, biasanya penutur mengucapkan republik, padahal sebenarnya tuturannya republik, karena pada pengucapan vokal U pada kata-katanya tidak dibaca dengan tegak, karena vokal ini merupakan vokal tertutup, sehingga
pelafalan vokal U adalah berbentuk bulat, posisi lidah tinggi dan berada di depan, sehingga mengalami perubahan ketika seseorang penutur mengucapkan republik menjadi, padahal sebenarnya republik tetapi menyebutkannya republik. Nah, salah satu contohnya juga adalah harus, padahal seharusnya menggunakan huruf U, tetapi dia mengucapkannya menggunakan huruf A, harus. Seharusnya huruf A diganti menggunakan huruf U. Nah, itu adalah salah satu kesalahan pengucapan diftong vokal U. Nah, yang kedua itu adalah kesalahan pengucapan diftong huruf I. Salah satu contohnya saya akan memberikan kata mulai. Nah, sebenarnya mulai ini diganti dengan kata mulai pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi berubah menjadi mulai. Kesalahan pada pengucapan penuturnya. Pada kata pelafalan I, dia mengucapkannya huruf A-nya diganti dengan E, jadi mulai. Seharusnya dia mengucapkan pelafalannya itu diftong E, tetapi berubah menjadi mulai. Di antara salah satu contohnya lagi misalnya kata sebagai. Pada kata tersebut pelafalan diftong I dilafalkan dengan mengurangkan huruf A diganti dengan E, padahal seharusnya pelafalan diftong ialah E, sebab diftong I pada pelafalan fonem I akan lebih condong menjadi fonem E, Y maksud saya. Terima kasih, sekian dari penjelasan dari saya pada saat ini mengenai makalah saya. Kiranya penjelasan ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.